Shalom, pemuda remaja yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, terima kasih buat segala rahmat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Firman yang sebentar kami dengar, Engkau mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Tuhan pemuda remaja yang senantiasa mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku dalam kasih Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin firman Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus menjumpai murid-muridnya. Murid-murid yang sangat dikasihi Yesus. Murid-murid yang lari dan meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali dan bersumpah tidak pernah mengenal Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpai mereka yang hidup dalam ketakutan. Pada pertemuan ketiga, setelah mereka selesai sarapan pagi, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yohanes 21 ayat 15. Petrus tidak dengan tegas menjawab Yesus, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kenapa Petrus tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan tegas, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau"? Karena Petrus ragu dengan kasihnya kepada Tuhan. Dia tahu dia tidak sanggup mengasihi Tuhan. Sebelum Yesus disalibkan, Petrus pernah berjanji bahwa dia rela memberikan nyawanya demi Yesus. Tetapi dia justru murid yang menyangkal mengenal Yesus. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus mengingatkan murid-muridnya akan apa yang akan terjadi dengan dirinya
bahwa dia akan dibunuh dan murid-murid itu akan tercerai-berai dan iman mereka akan tergoncang. Saat itu Petrus dengan gagah berkata, dalam Matius 26 ayat 31 sampai 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Dan di ayat 35 Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku takkan menyangkal Engkau. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibawa ke hadapan imam besar Kayafas untuk diadili? Petrus yang ada di tempat itu menyangkal Yesus. Dan dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Ketika Yesus menoleh kepada Petrus yang menyangkal dia, disitulah Petrus sadar bahwa apa yang dikatakan gurunya benar-benar terjadi. Petrus menyangkal Yesus. Ketika Yesus menoleh kepada Petrus, Yesus melihat Petrus dengan tatapan yang penuh pengampunan, tatapan yang penuh kasih, tatapan yang membuat Petrus sadar begitu besar kasih gurunya kepadanya. Dalam Yohanes 21 16 sampai 17, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus? Apakah Petrus mengasihi dia? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu apa yang ada dalam hati Petrus? Bukankah Yesus Tuhan yang tahu isi hati manusia? Tahu isi hatiku dan hati saudara sekalian. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dan murid-muridnya, apakah Petrus mengasihi Yesus? Bukan supaya Yesus mengetahui isi hati mereka. Yesus tahu isi hati Petrus. Yesus mengajukan pertanyaan itu sampai 3 kali untuk meneguhkan hati Petrus, untuk meneguhkan hati kita sekalian. Tuhan Yesus mau berkata kepada Petrus, sekalipun kau pernah menyangkal aku tetap mengasihimu. Aku tidak mengingat apa yang kamu lakukan kemarin, tetapi aku mau agar kau berubah, agar kau mengasihi aku dengan segenap hatimu. Bukan hanya kasih dalam bibirmu, tetapi terlihat dalam tindakanmu. Engkau tidak boleh tetap berada di tempat seperti kemarin, tempat di mana engkau menyangkal aku. Karena engkau takut kehilangan nyawamu, kau harus berubah. Kita harus berubah saudaraku, amin. Setelah Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dia? Hati Petrus dipulihkan. Petrus berkomitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kemudian Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk gembalakan domba-dombanya, untuk menggembalakan murid-muridnya. Yesus mau agar Petrus menggembalakan kawanan domba itu, sebagaimana Yesus menggembalakan mereka, menggembalakan dengan penuh kasih dan pengharapan. Untuk menggembalakan murid-muridnya dibutuhkan komitmen yang kuat,
dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kerelaan untuk menderita demi nama Yesus. Rela kehilangan kenyamanan, rela kehilangan nyawa demi nama Tuhan. Pertanyaan yang sama Tuhan Yesus ajukan kepada setiap kita di malam hari ini. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Dibutuhkan kasih yang besar untuk menjadi murid Yesus. Kasih yang rela berkorban, rela menderita, rela mengalah, rela tidak dihargai, rela meninggalkan kenyamanan hidup demi Injil, demi kemuliaan nama Kristus. Dan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan itu kepada kita. Demi ketaatannya kepada Allah dan kasihnya kepada kita, Dia rela menderita, Dia rela mati bagi kita. Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, kalau engkau mengasihi Tuhan, turutilah, lakukanlah, teladanilah apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Dalam setiap gerak langkah kita, dalam setiap perkataan kita, kita mesti menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Aku memanggil engkau untuk menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan Yesus melalui perbuatan kita. Menghadirkan Yesus melalui kasih-Mu. Menghadirkan Yesus melalui perkataan-Mu. Menghadirkan Yesus melalui talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga melalui hidup kita, melalui hidupku, terlihat Yesus. Dunia bisa melihat Yesus yang hidup ada dalam diri kita. Mari kita meresponi panggilan Tuhan dengan berubah seperti Petrus. Kebangkitan Yesus membangkitkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Kebangkitan Yesus membangkitkan rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya, Petrus membuktikan janjinya kepada Tuhan Yesus. Dia menjadi rasul yang rela mati demi pemberitaan Injil. Bahkan rela disalib terbalik karena pemberitaannya sendiri, permintaannya sendiri. Petrus merasa tidak layak mati disalib seperti Yesus. Melalui pengorbanan Petrus dan para rasul terdahulu, kita menerima firman Tuhan hari ini. Melalui pengorbanan kita, kiranya keluarga kita, orang tua kita, sanak saudara kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi pemuda remaja yang Tuhan sudah pulihkan, yang Tuhan sudah ubahkan menjadi pemuda remaja yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.